Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihimin. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihimin. Huwa habibul lazi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahimin. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa BR TV, Diary Muslimah dimanapun berada, senantiasa kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Mari seperti biasa di awal perjumpaan kita pada hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga semua nikmat kita harapkan mudah-mudahan bisa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salam senantiasa tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan, kita kirimkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Diary Muslimah, semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema lewat kajian Diary Muslimah, yaitu amal penghapus dosa. Pemirsa dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Kita hidup di dunia ini, ada kalanya kita senang, bahkan ada kalanya kita merasa sedih. Senang, sedih itu bagian dari kehidupan kita. Sebagai seorang muslim pun terkadang ada kalanya kita berbuat ketaatan dan tidak menutup kemungkinan kita tergelincir untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Karena manusia ini tempatnya dosa, tempatnya salah. Sehingga hendaklah kita sebagai seorang yang beriman senantiasa berpegang teguh kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama kita, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah senantiasa ingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Allah telah ingatkan kepada kita dengan kalimat yang begitu mulia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lalai atau jangan kalian dilalaikan karena dunia ini. Karena biasanya yang membuat kita lalai dan kita lupa kepada Allah tentunya hal-hal yang bersifat keduniaan. Dan Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian ini lengah, jangan sampai kalian lalai. Lalai dalam mengingat Allah, lalai kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena faktanya sebagai manusia, apalagi kita orang yang beriman, senantiasa kehidupan kita 24 jam itu tidak jauh dari godaan syaitan. Setan senantiasa menjauhkan kita agar kita senantiasa dipalingkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, barang siapa yang berbuat demikian gara-gara dunia, gara-gara dia tergoda dengan hawa nafsunya, dia lebih mengutamakan nafsunya, dia lebih mendengar bisikan-bisikan syaitan daripada dia menggunakan akal sehatnya untuk selalu dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, agar senantiasa jiwa kita ini dan lisan kita selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita minta kepada Allah. Ketika kita selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon ya Allah, bimbing lisan kami untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Jadikan hati kami hati yang senantiasa bersyukur, dan jadikan amalan kami ini amal yang Kau yang terima ya Allah. Senantiasa perbaiki amal ibadah kita, amal ibadah kami. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tergelincir berbuat suatu kemaksiatan, karena manusia tidak mungkin terhindar dari yang namanya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Maka ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar ketika saat kita berbuat dosa, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa dalam 24 jam, maka ketika itu dosa-dosa kita diampuni, bahkan bukan hanya sekedar diampuni pemirsa, bahkan diberikan pahala yang begitu besar, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah amalan-amalan yang sehari-hari bisa kita lakukan? Amalan itu ringan. Kalau kita ingin melakukan dengan niat yang ikhlas, tentu jaminannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti berbuat dosa, pasti berbuat kesalahan. Jadi ketika kita terlanjur, tergelincir melakukan suatu dosa dan kesalahan, Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Segera kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang Maha Pengampun akan senantiasa mengampuni, memaafkan seluruh dosa-dosa kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, tepatnya kepada para sahabat, di mana beliau SAW bersabda, di mana hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ala udulukum ala ma yamhullaha bihi khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qala bala ya Rasulullah, qala isba'ul wudu'i alal makarihi. Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahukan kepada kalian atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan bahkan dengan sesuatu yang kalian kerjakan itu Allah akan mengangkat derajat kalian. Para sahabat pun menjawab, mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kata Rasulullah, di antara amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita yang kita kerjakan selama 24 jam, kalau kita kerjakan secara ikhlas, maka bukan hanya sekedar dosa kita diampuni oleh Allah, maka amalan ini pun akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Apakah itu pemirsa dari muslimah? Yang pertama adalah kata Rasulullah, isba'ul udu'i ala makariha. Senantiasa membiasakan kita berudu. Jadi amalan yang kata Rasulullah yang bisa menghapus dosa yang kita kerjakan selama 24 jam kita berbuat dosa, yaitu senantiasa kita membiasakan diri kita berudu. Karena berudu ini merupakan amalan yang begitu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berudu, kemudian dia basuh mukanya, maka ketika dia membasuh mukanya akan berguguranlah dosa-dosa yang ada di wajahnya. Dosa matanya berguguran, dosa mulutnya berguguran. Dan ketika seseorang membasuh kedua telapak tangannya sampai siku, maka ketika itu akan berguguranlah dosa yang ada di tangannya. Ketika dia mengusap kepalanya, akan berguguran dosa yang ada di kepalanya. Dosa kita suuzon, pikiran buruk kepada orang lain, semuanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membasuh kedua kaki kita, telapak kaki kita dari mata kaki, maka saat itu berguguranlah dosa-dosa kita. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang mungkin di situ Allah tidak redha dengan kita. Maka seketika itu, ketika kita berudu, dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang membiasakan berudu. Karena udu itu bukan hanya sekedar kita lakukan ketika kita ingin melaksanakan sholat, tapi kita bisa kerjakan ketika kita keluar rumah, atau bagi kita yang tidak kemana-mana, kita biasakan senantiasa memperbaharui uduk kita. Kita ulang-ulang uduk kita ketika kita batal. Kenapa? Karena dengan kita senantiasa beruduk, senantiasa kita menjaga uduk, maka itu akan menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu berbeda orang yang biasa beruduk dengan orang yang jarang beruduk. Orang yang beruduk, orang yang senantiasa beruduk, diibaratkan orang yang dia mencuci mobilnya seminggu sekali sama orang yang mencuci mobilnya seminggu bisa 4 atau 3 kali. Tentu secara kebersihannya lebih terlihat bersih mobil yang dicuci seminggu 3 kali daripada yang dicuci seminggu 1 kali. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dulu di zaman Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal," ketika Rasulullah pulang dari Isra wal Mi'raj, Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar bunyi sendalmu di dalam surga. Amalan apakah yang kau kerjakan?" Kemudian Bilal pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak melakukan amalan-amalan yang spesial seperti engkau lihat ya Rasulullah. Tapi aku mendengar bunyi sendalmu ada di dalam surga." Padahal Bilal masih hidup. Kemudian Bilal bin Rabah pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku senantiasa memperbarui udukku. Ketika udukku batal, aku beruduk dan aku sempurnakan dengan sholat sunnah uduk 2 rakaat. Masya Allah. Jadi Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah, senantiasa membiasakan dirinya untuk beruduk, menjaga uduknya. Nah, ketika kita di rumah, kita tidak kemana-mana. Bagi kita seorang muslimah, mungkin aktivitas kita tidak menghendaki kita untuk keluar rumah, kita bisa menjaga uduk kita. Dan ketika kita keluar rumah, sebelum kita keluar rumah kita beruduk, maka ketika seseorang keluar rumah dalam keadaan beruduk, maka kalau terjadi apa-apa, dia akan dicatat sebagai orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syahid? Meninggalnya dalam keadaan baik, meninggalnya dalam keadaan mulia, kemudian tidak ada azab kubur, dan tidak ada dan ketika dia di hari hisab, diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang begitu mudah kita lakukan tapi bisa menghapus dosa-dosa kita yang banyak. Karena kita manusia tidak luput yang dari namanya dosa, perbuatan salah. Maka ketika kita senantiasa membiasakan kita berudu, maka udu itu akan menghapuskan, akan mengangkat derajat kita, bahkan ganjarannya kita diberikan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udu itu rukunnya cuma ada 4, pemirsa. Membasuh muka, tangan, kepala dan kaki. Dan kapanpun kita bisa berudu, mau tidur, mau keluar rumah. Ketika kita di rumah menjaga udu. Mudah-mudahan orang yang senantiasa menjaga udu, maka dia pun akan diampuni dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan selama 24 jam adalah menunggu sholat setelah sholat yang kita kerjakan. Setelah sholat fardu, kita biasakan mengerjakan sholat sunnah. Nah, seperti apa? Sholat
yang bisa menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang kedua yang bisa menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita kerjakan setiap hari selama 24 jam. Tentunya mengerjakan sholat setelah kita melaksanakan sholat fardu, yaitu membiasakan kita mengerjakan sholat qobliyah, sholat-sholat sunnah. Karena setiap kali kita sholat, setiap kali kita sujud, Allah akan angkat derajat kita, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Jadi selama kita mengerjakan sholat, kita perhatikan ketika kita sholat, itu merupakan permohonan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita duduk di antara dua sujud, kita minta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya Allah, Rabbighfirli warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Wajburni, ya Allah lapangkanlah urusanku ya Allah. Wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Wa'afini, ya Allah sehatkan aku. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'fu anni, ya Allah maafkan kesalahan-kesalahanku. Jadi semuanya inti sholat itu permohonan ampun kita kepada Allah, puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita sujud, semakin kita diangkat derajatnya oleh Allah, semakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah di hadis yang tadi diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Muslim, yang ketiga adalah melangkahkan kaki menuju masjid. Membiasakan langkah kaki kita untuk mendatangi masjid, untuk sholat berjamaah, atau untuk mengikuti kajian-kajian yang diadakan di masjid-masjid. Karena melangkahkan kaki ke masjid, maka setiap langkah kaki kita hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kaki kita, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Satu langkah Allah akan ampuni satu dosa kita, Allah akan angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, yang bisa mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan keistiqomahan ya untuk bisa senantiasa melakukan amalan-amalan yang bukan hanya sekedar kita diberikan pahala, tapi bisa menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, minimal salah satunya bisa kita kerjakan, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan angkat derajat kita ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Seperti biasa di akhir kajian dari Muslimah kita akan senantiasa berdoa bersama. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mudah-mudahan atas izin Allah doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.